Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syaidun Latifah, NIM 114230042. Di sini saya akan menampilkan video tutorial untuk acara 8. Jadi yang pertama kita menggunakan software Global Mapper. Untuk mulanya kita pilih Open Data Files, lalu di sini kita masukkan data DEM terintegrasi yang sudah kita download. Ini lalu kita open seperti ini. Nah, kalau udah kita akan membuat kontur itu dengan memilih yaitu create contour. Di create contour ini kontur intervalnya itu kita. Nah, untuk kontur intervalnya itu kita ganti menjadi 1. Kemudian kita akan beralih ke kontur bounds. Di kontur bounds ini itu kita klik yang current projection UTM ini. Kemudian kita pilih yang draw a box. Di draw a box itu sama kayak yang acara-acara sebelumnya. Jadi kita bisa kotakin daerah yang diplot seperti ini kan. Kemudian di oke. Terus ini tadi kan jangan lupa buat di klik yang current projection tadi. Kalau udah itu kita bisa, kalau udah dipastikan untuk UTM-nya meters ini itu kita bisa oke. Seperti ini. Kita tunggu dulu. Nah, kalau udah di yang layar generate contour ini, itu kita pilih ke yang layer, kemudian kita ke yang export layers to new file. Kemudian di sini itu kita bisa oke. Terus di sini itu kita pilih yang pastikan yang shapefile lalu oke. Oke. Nah, di sini di export lines ini itu kita select file, kemudian kita simpan di folder kita. Di sini bisa beri nama dengan kontur leksi IK 1 seperti itu misalnya. Kemudian kita bisa save. Lalu oke. Nah, kalau udah kita bisa minimize untuk Google Mapper-nya dan beralih ke Artscene. Artscene. Nah, di Artscene ini kita pilih yang blank skin, lalu kita oke. Nah, di sini kita bisa ke properties, skin properties, kemudian kita atur untuk koordinat sistemnya, yaitu WGS 84 M49S. Kalau udah kita bisa apply, lalu oke. Nah, selanjutnya kita bakal add data. Nah, di add data ini kita klik kanan, kemudian add data, kita masukin yaitu untuk foldernya yaitu, nah di sini itu kita masukin untuk medium game sama ortonya. Kita add. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita bisa add data lagi. Nah, di add data ini kita bisa masukin untuk kontur breaksheet. Jadi tadi barengan juga bisa sih ya, kita add. Kemudian untuk urutannya, urutan layersnya sendiri itu kontur, orto, lalu dem. Seperti itu. Selanjutnya di medium di dem ini itu kita bisa klik kanan kemudian ke properties. Nah, di sini itu kita beralih ke base height sini. Kemudian kita pilih yang floating on custom surface. Nah, di sini itu kita masukin data dem-nya. Kita klik yang folder ini, kemudian kita pilih yang dem, kemudian kita add seperti itu. Nah, kalau udah untuk layer offset-nya sendiri, itu kita bakal ubah juga itu menjadi 1 seperti itu. Kemudian kita apply lalu oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita akan beralih ke medium ortho. Di ortho ini kita juga sama, melakukan hal yang sama kayak tadi. Jadi di base height kita pilih yang floating, kemudian masukkan data dem juga, kemudian add, lalu di sini layer offset-nya kita juga pilih yang 1. Kemudian kita pilih apply lalu oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya yaitu kita bisa zoom to layar seperti ini kan hasilnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pada kontur itu kita pilih ke properties. Kemudian di base height-nya ini itu kita juga pilih yang floating sama. Kemudian kita masukin untuk data dem-nya juga di sini. Kemudian kita add. Untuk layer offset-nya juga itu kita ganti menjadi 1. Kemudian kita apply. Lalu kita bentar loading. Bisa kita oke seperti ini. Selanjutnya pada simbol untuk kontur sendiri, itu kita bisa klik 2 kali pada simbolnya ini. Nah, di sini itu kita pilih color-nya yaitu warna electron gold. Kalau udah kita bisa oke. Bentar loading. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, itu kita bisa ubah arahnya nih, posisinya pakai navigate, pakai tools navigate gitu.
ini. Selanjutnya kita bisa untuk unchecklist layar kontur sama gamenya. Kemudian kita bisa beralih ke katalog. Nah, di katalog ini, itu kan eh, kita konekin dulu ya sama folder kita. Hmm. Nah, jadi pada folder acara yang sudah kita siapkan, di acara ini itu kita akan klik, kemudian kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih yang new, kemudian kita pilih yang new shapefile. Nah, di new shapefile ini kita bisa beri nama yaitu batas administrasi. Batas administrasi dengan tipenya yaitu polygon. Kemudian kita bisa edit dulu untuk koordinat sistemnya. Di koordinat kita pilih yang edit, kemudian kita klik yang ini, kemudian kita oke. Lalu kalau udah kita oke aja. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan udah muncul nih untuk batas admin, yaitu batas admin berbentuk SHP ini kan. Nah, di batas admin ini itu kita bisa tarik ke table of content. Di sini, kita bawa ke sini. Nah, nanti kan seperti ini. Selanjutnya, pada layer batas administrasi ini, itu kita bisa klik kanan, yaitu untuk edit features, untuk start editing. Kemudian kita bisa klik continue. Nah, itu tadi kan bakal muncul ini create features. Nah, di create features ini itu kita bisa untuk melakukan sebentar. Sebentar ya. Di sini itu kita bisa pilih yang batas administrasi, kemudian di sini ada construction tools-nya. Nah, di construction tools-nya itu kita bisa pilih, sorry. Maaf, maaf. Nah, di construction tools itu kita bisa pilih yang polygon. Kemudian di polygon ini itu kita membuat polygon untuk uh, apa ya? Membuat polygon untuk batas administrasi dengan ketentuan yaitu daerahnya tuh memiliki elevasi yang sama atau datar gitu kan. Nah, di sini misalnya kan saya pilih yaitu untuk daerah sini ya misalnya kan. Kita ya udah kita klik-klik aja. Nah, nanti tuh hasil polygonnya kan bakal kelihatan gini kan. Kalau udah kita bisa ke 3D editor ini, kemudian kita bisa stop editing dulu. Lalu yes. Nah, hasilnya kan nanti bakal kelihatan seperti ini. Kemudian di batas administrasi ini itu kita klik kanan kemudian ke properties. Di sini itu untuk base height-nya kita pilih sama kayak tadi yaitu floating. Kemudian untuk layer offset-nya kita pilih 1. Kemudian kita bisa apply lalu oke. Oh, potong ya. Sebentar ya. Nah, nanti tuh untuk poligonnya ini itu kita bisa edit yaitu di simboling itu kita klik ini, kemudian di fill color-nya itu kita pilih yang no color, kemudian outline color-nya kita pilih yang warna merah. Kemudian outline width-nya itu kita ganti jadi 2, lalu kita bisa oke. Seperti ini kan. Nah, selanjutnya kita bisa checklist untuk kontur sama gamenya seperti itu. Bentar. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini untuk batas administrasi poligon yang udah kita plot tadi seperti itu. Kemudian kita bisa save as. Kita bisa tulis untuk acara depan yaitu seksi. Kemudian kita bisa save. Itu. Sudah. Selanjutnya yaitu untuk pemodelan 3D menggunakan software server. Yang pertama kita menggunakan Global Mapper terlebih dahulu, kita pilih Open Data Files, kemudian kita uh, masukkan untuk data ya. Kita klik Open, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, kalau udah ini kan bakal muncul nih. Kemudian di sini kita bisa pilih ke configure.
Di configure ini, itu kita pilih ke projection. Di projection ini, itu kita pilih yang UTM. Ini. Kemudian, zone-nya itu kita ganti, yaitu zone berapa? Berarti kita ganti zone 49. Ini, kita ganti zone 49, 108, Southern Hemisphere, ya. Kemudian, untuk datumnya kan udah nih, WGS 84, kemudian ini udah meters. Selanjutnya kita bisa oke. Selanjutnya kita bisa klik ke file, kemudian kita ke export. Nah, di export ini itu kita pilih yang export elevation grid format. Nah, di sini itu kita pilih yang ini XYZ grid. Di XYZ grid ini kemudian kita bisa klik oke. Oke. Nah, di sini itu kita bisa beralih untuk ke export bounds. Di export bounds ini itu kita pilih yang throughout box. Kita bisa zoom in. Bentar. Nah, misalkan kita akan pilih untuk daerah sini ya. Kita bisa pilih ini. Untuk kemudian, sebentar. Ya, sini. Kemudian kita bisa oke. Nah, kalau udah, itu kita bisa beralih. Untuk current projection-nya kan kita pilih yang UTM. Nah, kalau udah kita bisa oke. Terus di sini kita simpan pada folder kita kan. Sini, itu kita bisa beri nama yaitu XYZ. Kita bisa kasih nama misal file XYZ. Just itu. Kemudian kita bisa klik save. Kalau udah, kita bakal beralih ke software server. Oke, selanjutnya pada software server ini kita pilih yang upload. Nah, di upload ini kemudian kita pilih ke file, lalu ke open. Kemudian kita masukin untuk data yang tadi kita bikin. Di sini untuk common dokumen ini kita ganti dulu menjadi all files. Nah, kemudian kalau udah, kan ini bakal udah muncul semuanya. Kita pilih, yaitu file XYZ yang tadi kita bikin. Ini kan. Tuh. Kalau kita open. Nanti bakal muncul seperti ini. Di sini kita pilih yang untuk file uh, kalau udah itu, jadi nanti itu bakal muncul kayak gini. Itu angka-angkanya itu menunjukkan koordinatnya. Kalau ini udah menunjukkan koordinat UTM, itu kita bisa oke aja. Nah, nanti bakal muncul tabel seperti ini. Ini untuk nilai koordinatnya. Seperti itu. Kemudian kita bisa pilih ke file, kemudian kita save as. Nah, untuk tipenya itu kita pilih yang PLN Golden Soviet Blanking ini. Kemudian kita bisa tulis yaitu PLN, bagian depannya PLN tuh. Kalau udah itu kita bisa save. Nah, terus kita ke grid, kemudian ke data. Di data ini kita masukkan untuk file yang PLN tadi kita udah buat. Kemudian open. Nah, di sini kan muncul. Jadi di sini tuh menunjukkan untuk koordinat X itu untuk kolom A, Y kolom B, kemudian Z itu kolom C gitu kan. Jadi udah urut, kemudian kita bisa oke aja. Nah, ini baru kolom datanya. Kemudian kita bisa klik oke kalau udah ke create.
seperti ini. Nanti bakal muncul kayak gini, kita bisa close. Ini nggak usah di-save sih nggak apa-apa, tapi kita bisa yes aja. Kalau di-save juga nggak apa-apa. Kemudian kalau udah, kita beralih ke layer yang plot satu ini. Di sini kita bisa atur untuk papernya, page-nya itu kita bisa atur di page setup. Untuk ukuran paper size-nya itu kita bisa pilih yang A3, kemudian untuk orientation-nya kita bisa pilih yang landscape, lalu kita bisa pilih oke. Kalau udah kita bisa beralih ke map, kemudian ke new. Di sini kita pilih yang contour map. Nah, di contour map ini itu kita pilih lagi untuk file BLM-nya. Kemudian kita open. Nanti hasilnya bakal seperti ini. Kita sesuaikan aja posisinya, kita taruh di mana. Ya, misal seperti ini. Disesuaikan aja. Selanjutnya, kita bisa beralih untuk mengatur axis-nya, kita bisa pilih ke yang right axis dulu. Nah, di right axis ini, itu kan bakal muncul untuk property manager-nya. Nah, di property manager ini nanti bakal ada pilihan kayak axis, title, labels, dan lain-lain. Kemudian kita bisa turun ke sini. Ke show ini kita bisa checklist. Nah, ini biar koordinatnya muncul. Kemudian untuk angel decrease-nya itu kita bisa ganti, yaitu 360. Nah, kemudian di labels ini itu kan ada pilihan yaitu font properties. Nah, di sini ada pilihan font properties. Itu untuk font-nya kita bisa pilih yaitu menjadi Times New Roman. Kalau udah kita bisa beralih juga untuk ke uh, left axis. Jadi kita kayak ngatur satu persatu bagian gitu loh. Nah, di left axis ini kita juga langsung aja ke labels. Di labels ini kan udah show. Untuk angel decrease-nya itu kita juga ganti menjadi 360. Nah, jadi biar biar koordinatnya itu berubah gitu posisinya. Kemudian untuk font itu kita juga atur menjadi Times New Roman. Nah, ini. Kalau udah kita bisa beralih ke top axis. Di top axis itu kita juga ke labels. Kita checklist juga untuk show-nya ini kita checklist. Untuk angel decrease-nya berarti nggak usah ya, karena ini udah sesuai kan posisinya. Kemudian kita bisa atur untuk font-nya juga. Di font-nya itu kita ganti menjadi Times New Roman juga. Seperti itu. Kemudian yang bottom axis itu juga, di bottom axis kita atur juga dengan show-nya udah kecentang. Angel decrease nggak usah kita ubah font-nya juga. Untuk font Times New Roman, seperti ini. Kalau udah kita bisa pilih untuk yang object manager yang di kantor PLN ini. Nah, di kantor PLN ini itu nanti bakal ada berbagai pilihan property manager. Itu ada kayak general, coordinate system info, general level, layer gitu. Nah, jadi untuk di bagian level sini, kita tuh bisa mengubah untuk kantor intervalnya. Di sini kan kantor intervalnya 100. Misal kita bisa ubah ke 200, itu juga bisa seperti ini. Tapi kita ubah menjadi 100 aja. Disesuaikan aja. Seperti ini. Kemudian, kita bisa turun di major contours. Di, ini kan ada pilihan major contours. Ini kita ada line properties, kita tampilkan. Nah, di sini. Untuk color-nya itu kita bisa ubah menjadi warna orange. Tuh. Kemudian yang di minor, itu juga kita bisa ubah warnanya. Untuk di major contour sendiri, itu kita bikin ketebalan warnanya itu lebih tebal daripada yang minor. Jadi, misal ini kita tebelin jadi 0,3 gitu kan misal. Terus di minor contours itu kita juga ubah warnanya dari warna orange. Sesuaiin aja. Seperti itu. Kemudian di label sendiri, ini di label sendiri, fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Nah, nah kalau udah, karena ini hasilnya bakal seperti ini. Jadi bakal kelihatan perbedaan warna dari warna contours-nya untuk indeksnya gitu kan. Kemudian kita bisa beralih ke map. Nah, di map itu kita bisa pilih ke add. Kemudian kita pilih yang profil ini. Ini untuk membuat sayatannya. Kita bikin sayatannya yaitu tegak lurus terhadap konturnya. Misalkan saya mau bikin sayatan dari sini ke
Ini. Hmm. Hmm. Terus kita bisa atur untuk posisinya. Nah, di profil ini, itu di sini juga bakal muncul untuk property manager-nya kan. Untuk title-nya itu kita bisa ubah menjadi sayatan. Sayatan A, B gitu ya. Untuk font properties-nya kita juga ubah menjadi Times New Roman. Size-nya kita bisa ubah menjadi 12 saja. Kemudian kita bisa menambahkan untuk keterangan sayatan. Jadi kita bisa pilih untuk teks ini. Di teks itu kita bisa ketikkan untuk keterangan sayatan. Jadi di sini kita bisa tulis A. Kemudian font-nya kita atur menjadi Times New Roman juga. Kemudian kita bisa bentar, mana? Ini kan. Bentar. Di sini itu kita bisa copy juga. Di sini berarti kita tuliskan yaitu B. Kemudian kita bisa copy lagi untuk yang di bagian sorry, kita atur sekalian ya untuk tata letaknya. Jadi untuk letaknya sendiri itu nanti bakal di space ini, seperti ini. Ini kita bisa copy, paste, kita dari di sini. Pasin, dirapiin. Ini. Kalau udah kita bisa beralih ke sini, ke New 3D Surface. Di sini kita bisa pilih yang file PLN lagi, kemudian kita open. Nah, nanti bakal muncul hasilnya seperti ini. Ini tuh kita bisa juga ubah posisinya tuh bisa menggunakan ini, trackball. Jadi kayak kita memposisikannya tuh mau bagaimana tuh bisa kita sesuaikan. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu di Object Manager, itu kita pilih yang Z-axis ini. Di Z-axis ini untuk di property manager-nya sendiri, kita bisa ubah untuk pengaturan font-nya. Di font-nya sendiri itu kita ubah menjadi Times New Roman. Terus di scaling, nah di scaling ini untuk measure intervalnya, itu kita bisa sesuaikan aja. Ini kayak intervalnya mau seberapa itu bisa diatur gitu. Pakai measure interval. Kalau di sini untuk measure intervalnya ini 1000, 1000 kan. Ya udah, berarti udah pasti menurut saya. Tuh. Terus kemudian kita bisa beralih ke left axis ini. Nah, di left axis ini kita di general itu untuk labels-nya itu kita bisa ubah menjadi Times New Roman juga. Terus untuk scaling, nah di scaling ini itu kita bisa atur juga untuk intervalnya kan. Kemudian kita juga beralih untuk ke bottom axis. Di bottom axis ini juga kita akan beralih ke general. Kemudian di sini font-nya kita juga ubah menjadi Times New Roman. Nah, kalau udah, ini juga kita bisa untuk ubah intervalnya untuk yang bottom itu bebas. Kalau menurut saya kan ini menurut saya intervalnya udah pas gitu ya, jadi nggak perlu diubah lagi. Gitu. Itu sih.
Kemudian kita bisa klik untuk yang 3D surface ini. Nah, di sini kan bakal muncul untuk property manager-nya ini, yang general juga nih. Di sini kita bisa klik untuk show color scale-nya. Nah, nanti kan bakal muncul seperti ini. Sorry. Ini nanti bisa kita atur posisinya. Sebentar, posisinya tuh harusnya kan. Kita langsung pasif aja ya. Kita atur dulu. Kita atur aja posisinya. Kemudian, kita klik lagi. Nah, di general ini, itu untuk terrain-nya itu, untuk upper-nya, itu kita pilih yang, aduh, Masya Allah, ya Allah, maaf. Itu kita pilih yang rainbow. Nah, jadi di rainbow ini, itu kita atur, kan ini ada berapa? Ada 6, kayak ada 6 tingkatan warna gitu. Jadi yang pertama ini, itu kita atur untuk color-nya, itu menjadi chartreuse. Kemudian yang kedua, itu kita pilih menjadi grass green. Nah, grass green. Kemudian yang ketiga, itu kita ganti menjadi, aduh, bentar, sorry. Ini tadi kan kita ganti menjadi chartreuse. Ini menjadi grass green. Yang ini menjadi yellow. Nah, terus yang keempat, itu jadi orange. Mana yang cuma orange aja? Sebentar. Nah, kemudian yang kelima, itu kita ganti menjadi warna pink. Pink aja ini. Kemudian yang terakhir, itu kita ganti menjadi warna merah. Ya udah merah. Kemudian kita bisa oke. Nah, nanti warnanya bakal seperti ini. Kalau udah, itu kita bisa untuk base-nya, ini kan di sini kan kayak masih kosong gitu ya. Itu base-nya kita bisa klik centang. Nah, di sini bakal muncul gitu. Untuk base-nya sendiri, di field properties, di sini, itu kita bisa ganti ubah warna base-nya gitu. Kita bisa ubah menjadi warna dark brown. Dark brown. Nah, kita ubah menjadi warna dark brown. Terus, kalau udah, kita bisa beralih untuk ke bagian map. Di sini kita bisa klik kanan, kemudian ke add, kemudian ke contour layer. Terus kita masukin untuk BLN-nya juga. Terus kita open. Nah, jadi kelihatan nih konturnya gitu kan. Nih. Nah, kalau udah, itu kita bisa beralih ke klik contours ini, contours. Kemudian di levels ini, itu kita bisa uh, atur juga. Kayak misal untuk interval gitu. Jadi kan tadi kita bisa ngatur interval konturnya. Kita samain aja kayak interval kontur yang di map ini. Tadi kan 100, ini juga udah 100 gitu kan. Nah, kalau udah, kita bisa beralih ke map lagi. Nah, di map kita bisa klik kanan, kemudian ke add. Di add itu kita pilih yang grid vector layer. Kemudian kita pilih BLN lagi. Kemudian kita open. Nah, jadi ini muncul untuk arah aliran mata airnya seperti itu. Kemudian di vectors ini juga, itu kita bisa klik, kemudian di simbol, itu kita bisa atur nih, kayak panahnya tuh apa stylenya, terus kayak frekuensinya tuh berapa, itu kita bisa sesuaikan. Misal ini untuk X frekuensinya kita bisa ubah, jadi berapa, misal 7, untuk Y frekuensinya itu kita bisa ubah juga. Tuh, ini kayak disesuaikan aja, enaknya gimana, seperti itu. Nah, kemudian untuk panahnya sendiri, itu kita pakainya yang solid heat. Kemudian kita bisa beralih untuk mengatur ini color scale-nya. Nah, di sini itu kan juga bakal muncul property manager. Di general ini itu kita pilih yang kita atur untuk, jadi di label sendiri ini tuh ini kan bakal muncul untuk minimum maksimumnya, terus untuk intervalnya itu kita juga bisa atur disesuaikan aja sama interval kontur pada map ini. Tuh. Selanjutnya yaitu kita bisa bikin untuk rectangle pada layout untuk map ini. Tuh. Yaitu bisa pilih yaitu dengan memilih rectangle, kemudian sebentar.
Nah, kita bisa atur kayak gini, disesuaiin aja. Maaf, maaf, aku mau turunin sedikit. Ya, diatur-atur aja sampai rapi, seperti itu. Nah, sorry, untuk teksnya ini, teksnya belum rapi, jadi ubah. Maaf, maaf. Set, ya. It's- Bentar-bentar, kita save dulu ya, teman-teman, kakak abang. Kita save dulu, karena saya takut. Acara coba server. Save dulu. Karena kayak mulai nge-lag nih, gitu kan. Ah, bentar ya. Kemudian kita bisa menggabungkan antara rectangle ini sama mapnya. Itu kita pilih ini dulu kan. Terus kita iniin. Kemudian kita klik ini, terus pilih yang group. Itu. Terus setelah itu, kalau udah, oh iya, kita bisa atur juga nih buat yang ini. Ini kan keterangan penampangnya juga jadi berantakan. Jadi kita bisa atur juga ya buat dijadiin group gitu. Ya, dia atur aja disesuaikan. Gini. Terus pilih yang group. Tuh. Kemudian kita atur untuk rulernya. Di ruler ini itu kita klik, kemudian ke ruler and grid setting. Nah, di option ini itu kita pilih yang di bagian general, kemudian di page unit ini untuk incinya itu kita ganti cm. Kalau udah kita bisa oke. Sebentar, mulai nge-lag guys. Uh, nah, kemudian kita bisa bikin untuk keterangan nama juga nih di bawah. Sebelumnya, benar ini karena space yang nggak muat, aku mau ngatur dulu posisinya. Jadi kita bisa menambahkan untuk keterangan namanya. Kita bisa bikin rectangle lebih dahulu juga, seperti ini. Kemudian kita tambahkan teks. Di sini kita beri nama. Kita atur aja ya, pokoknya. Bentar. Oke, jadi untuk namanya sendiri itu kita bisa atur. Kemudian kita beri rectangle di sini kan. Bentar, 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 lagi. Di sini kita sesuaikan. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau udah, nanti hasil akhirnya akan seperti itu. Seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, kita bisa ke file, kemudian ke save as. Karena tadi udah aku save as, jadinya kita save aja. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.